Alkitab berkata, kalau ada orang menikah dan pengen cocok, firman berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Mengapa kawin dengan mayat cocok? Karena mayat nggak bisa tersinggung. Mayat ora doyan duit. Mayat itu nggak bisa marah. Kalau sampai ada mayat masih bisa tersinggung, jangan dikubur. Itu pura-pura mati dia. Betapa luar biasanya firman Tuhan kita. Jadi dua orang itu nggak ada yang pernah bisa cocok. Ya, Kejadian pasal 2. Saya lanjutkan ini. Begini suami istri dalam hidup, ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang. Siapa itu? Adam dan Hawa. Firman ini nggak usah ditulis, sebab semua kita tahu kalau Adam dan Hawa isi utuh zaman semono masih telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi mengapa Yahweh berfirman mereka keduanya telanjang? Ini rahasia perkawinan yang luar biasa. Dan terus begini, dan manusia dan istrinya itu, tetapi mereka bagaimana? Tidak merasa malu. Ibu bapak saudara-saudara, ternyata kata telanjang dalam ayat ini tidak berbicara tentang seks sama sekali. Tidak. Kata telanjang suami istri ini bicara dua hal. Satu, terbuka. Yang tidak Jawa, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Di dalam kalimat bahasa Jawa ada satu yang saya paling suka, bloko suto. Masih ingat itu orang Jawa? Nek wong Jawa lali Jawane awas. Bloko suto di dalam bahasa Jawa itu artinya transparan, tembus pandang, njaba njero padha, mulut dan hati sama. Saudara, kita paling gak suka kalau kumpul orang yang munafik, betul tidak? Cowangkeme ape, atine uler gitu loh. Wah, saudara, mulutnya bagus tapi hatinya ular beludak itu. Suka nggak kita kumpul dengan orang seperti itu? Tidak. Kita senang dengan orang yang bloko suto, jobon jero podo, luar dalam sama, transparan. Suami istri, kata telanjang artinya terbuka. Kalau sudah menikah tidak boleh punya rahasia. Suami istri boleh punya lemari yang beda, tapi kunci nggak boleh dibawa masing-masing, awas. Apalagi kalau ada yang berak kunci disai, awas. Kuncinya dikantongin karena takut kalau berak tadi dibongkar oleh istri atau suaminya lemari itu. Berarti masih ada rahasia. Tidak boleh. Suami istri harus jujur, terbuka. Ingat suami istri, uang pun harus satu. Dalam hukum perkawinan negara Indonesia ada istilah gono gini. Tahu artinya? Harta milik masing-masing, tidak boleh. Mengapa Tuhan Yesus berfirman, di mana ada duitmu, di situ ada jiwamu. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi kalau suami istri pisah harta, itu namanya sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena kalau hartanya pisah, berarti jiwanya sudah pisah. Dan itu perceraian. Maka itu suami istri yang masih suka delik-delik dunia nih, bertobat hari ini. Suka menyembunyikan hartanya, awas. Lalu berkata, wah nggak bisa.
istri saya itu gawat, uang berapa aja belanja sejam habis, wah celaka aku nanti. Lalu suami nggak percaya istri, tidak boleh. Suami penghasilannya berapa, istri harus tahu. Istri penghasilannya berapa, suami harus tahu. Itu kata telanjang, bloko suto. Tidak boleh ada rahasia. Suami istri tidak boleh nyimpan sesuatu terhadap orang tuanya. Misalnya ada orang tua pesan pada anak perempuannya, tolong ya, kalau kamu punya duit kasih bapak ibu, tapi jangan bilang suamimu. Nah itu tidak boleh. Itu mak bapak kurang ajar itu jeneng. Ngajari keluarga anaknya untuk rusak, awas. Tidak boleh. Kalau orang tua ngajari begitu, tetap harus jujur kepada pasangannya. Telanjang. Kata telanjang yang kedua itu komunikasi. Yang menikah satu suku saja bisa sering ribut, apalagi yang beda suku. Betul tidak? Nah, komunikasi itu penting. Januari 92 saya baru tahu penyebabnya ketika saya baca buku. Kenapa kucing dan anjing angger petuk geger? Setiap kali bertemu pasti ribut. Dengarkan rahasia ini. Ternyata kucing dan anjing itu tidak punya penterjemah. Maka itu mereka ribut. Sama seperti kalau orang Jawa ketemu orang Batak yang sama-sama gak bisa bahasa Indonesia. Bisa bayangkan itu. Nah, kucing dan anjing itu bahasanya pada buntute. Ayo, yang pernah tahu ekornya. Anjing itu kalau seneng, kalau lagi gembira, ekornya bagaimana? Goyang. Nah, kebalikan dengan kucing. Justru kucing itu kalau marah, ekornya goyang. Nah, waktu mereka dari jauh petuan bertemu dari jauh ini, kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, kucing tersinggung, nantang koyo, gitu loh. Nah, anjing melihat ekor kucing dari jauh goyang-goyang, anjing bilang, ada teman baru. Karena buat anjing kalau ekor goyang itu gembira, tapi buat kucing lain, dia marah. Nah, karena nggak ada penterjemahnya. Lalu mereka dua saling dekat, tapi dengan dua tujuan. Anjing dekat ngajak main, kucing dekat ngajak bertengkar. Nah, masalahnya mereka dua nggak pernah bisa senyum. Maka itu anjing tidak tahu ini marah atau tertawa. Begitu pula si kucing, dia tetap tahu ini nantang. Begitu dekat, kucing nyakar duluan, anjing baru tahu ini ngajak berkelahi. Maka itu kalau suami istri nggak punya komunikasi yang baik, awas, bisa salah paham. Betul? Maka itu kalau saudara punya tetangga berbulan-bulan bertetangga, seneng karena nggak pernah ribut. Keluarga tetangga saudara itu suasananya senyap, tenang. Tiba-tiba bulan keempat pegatan, mereka bercerai. Kita kaget, kapan bertengkarnya? Kok tiba-tiba bercerai? Kita pikir aman. Ternyata rumah tangganya nggak ada komunikasi. Ngomongnya cekak-cekak. Mbok be iyo. Jadi kalau pernikahan komunikasinya singkat-singkat, awas. Kecuali sedang sakit gigi dan sariawan penuh mulutnya, baru boleh tidak ngomong. Ingat itu baik-baik. Kalau tidak, komunikasi itu harus. Maka itu firman ini luar biasa. Manusia dan istrinya itu telanjang. Nomor satu lagi sekali, terbuka, jujur, transparan, bloko suto.
Yang kedua, ada komunikasi. Maka rumah tangga akan luar biasa.